warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bristiawan, nomor pokok mahasiswa 1811100109, kelas D semester 5, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan materi seputar benda dan sifatnya. Pengertian benda. Benda adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Setiap benda memiliki wujud dan mengalami perubahan wujud, dan dapat dijadikan bahan dasar pembuatan barang. Berdasarkan wujudnya, maka benda terbagi atas benda padat, benda cair, dan benda gas. Wujud benda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wujud adalah rupa dan bentuk yang dapat diraba, adanya sesuatu, dan benda yang nyata, bukan roh dan sebagainya. Benda padat. Benda padat adalah benda yang tidak dapat berubah bentuk atau berubah volumenya, serta partikel penyusunnya sangat rapat dan teratur. Karena itulah, benda padat memiliki bentuk yang solid atau tetap. Benda padat mempunyai massa dan volume yang tetap. Namun, massa dan volume benda padat bisa diubah dengan cara tertentu, misalnya dipotong. Benda padat memiliki sifat bentuk dan besarnya tetap, tidak tergantung pada tempatnya, menempati ruang, mempunyai massa atau berat, dapat dipegang, volumenya selalu tetap. Contoh benda padat antara lain yaitu kayu, batu, dan besi. Benda cair. Benda cair memiliki ciri utama adalah bentuknya tidak tetap. Bentuk benda cair selalu berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Namun, volume atau jumlah benda cair tidak berubah, meski wujud dari wadahnya kita ubah. Benda cair mempunyai massa, serta benda cair juga menekan ke segala arah. Benda cair juga mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda cair juga selalu menyeimbangkan permukaannya. Dimanapun benda cair diletakkan, permukaannya selalu datar. Contoh dari benda cair yaitu air dan minyak. Benda gas. Walaupun tidak terlihat, namun benda gas ada di sekeliling kita. Oksigen yang kita hirup untuk bernafas adalah salah satu contoh benda gas. Salah satu sifat benda gas terdapat di segala tempat. Benda gas memiliki massa. Jarak antara partikel benda gas berubah-ubah. Susunan partikel dari benda gas juga tidak teratur, dan gerakan antar partikelnya bebas. Benda gas memiliki tekanan. Benda gas juga bisa memuai. Biasanya, benda gas memuai karena dipanaskan. Contoh dari benda gas yaitu oksigen, asap, dan kabut. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda merupakan peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk yang lain. Perubahan wujud benda bisa terjadi karena adanya proses pelepasan dan penyerapan kalor. Proses tersebut bisa berlangsung dikarenakan beberapa tindakan, seperti pemanasan, pendinginan, dan lain sebagainya. Ada beberapa perubahan wujud benda, diantaranya yang pertama, mencair. Mencair merupakan perubahan wujud dari benda padat ke cair. Benda bisa mencair apabila dipanaskan dengan suhu tinggi, hingga benda tersebut menjadi meleleh ataupun mencair. Contoh dari benda mencair yaitu lilin yang dipanaskan ataupun es yang dibiarkan di tempat terbuka. Kedua, membeku. Membeku merupakan perubahan wujud dari cair ke padat. Dalam hal ini, benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Contoh dari membeku yaitu air yang dimasukkan ke freezer hingga membeku menjadi es batu. Ketiga, menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat memerlukan energi panas. Contoh dari menguap yaitu proses penguapan pada air yang dimasak. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi cair. Peristiwa mengembun dapat terjadi karena adanya penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Contoh dari mengembun yaitu embun di pagi hari. Yang kelima, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contoh dari menyublim yaitu kapur barus yang diletakkan di lemari. Sifat benda dan kegunaannya. Benda atau bahan yang digunakan untuk pembuatan peralatan tertentu disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia banyak sekali memerlukan alat. Alat yang digunakan manusia berasal dari benda-benda tertentu, untuk tujuan tertentu pula. Misalnya, bahan dari plastik digunakan untuk membuat jas hujan karena tidak tembus air atau kedap air. Kemudian kertas tisu, mudah menyerap air, digunakan untuk mengelap keringat. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.